ACL 947 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ACL. Kembali lagi di ngobrol santai kita di talk show spesial rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Kali ini bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan juga telah hadir narasumber yang akan berbincang dengan kami di sini. Ada Bapak Eman SAGMM selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, dan ada juga Bapak Yana Seviana selaku Kabid Perpustakaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Luar biasa ya, jauh-jauh datang ke Pelabuhan Ratu dan Jerman juga ada di sini ya, di Pelabuhan juga ya. Sebelumnya mohon izin Bapak, apa kabar Bapak Kadis, Pak Eman dan Pak Kabid juga hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya, Sehat. pastinya. Semangat karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153. Tinggal hitungan hari lah ya Pak ya, sampai menuju puncak nanti pas Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Pak, kita akan berbincang terkait dengan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Seperti kita tahu bahwa kali ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa para OPD juga telah mempersiapkan rangkaian-rangkaian dan juga partisipasinya dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153. Nah, untuk Diarpu sendiri memiliki peranan apa Pak pada rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153 di tahun 2023? Silakan Bapak. Terima kasih Teh Norin. Saya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan didampingi dengan Pak Kabid Perpustakaan Pak Yana Sepiana. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Sukabumi dalam Hari Jadi Kabupaten Sukabumi tentunya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh HJKS diikuti semua dari mulai rangkaian awal sampai akhir. Tapi yang lebih muncul dari bidang arsip dan perpustakaan, karena kita memiliki dua fungsi, dua peran yang harus dilaksanakan, yaitu bidang arsip dan perpustakaan. Dari bidang perpustakaan, kami dalam HJKS itu membuat beberapa inovasi terkait dengan HJKS, berkaitan dengan HJKS, terutama inovasi yang bisa dibuat oleh Kabid Perpustakaan Pak Yana Sepiana, lampu petroma, kemudian kopi buffer, tandem buffer, dan mastaka. Yang insya Allah nanti ketika kita ada pameran Hari Jadi, insya Allah bergiliran inovasi itu akan dilaksanakan di stand. Jadi semua peserta yang ada di Pelabuhan Ratu nanti berkunjung ke stand, ada kegiatan-kegiatan inovasi yang dilaksanakan di stand kita. Apakah lampu petroma atau kopi buffer atau tandem buffer, semuanya akan dilaksanakan di stand pameran dan bergiliran. Kemudian juga di bidang perpustakaan juga kami akan melaksanakan lomba-lomba terkait dengan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, yaitu lomba bercerita, kemudian lomba membaca puisi, kemudian 3 lomba menyusun karya tulis, lomba mewarnai, dan semuanya segmennya ada di SD, SMP, dan SMA. Khusus untuk lomba karya tulis itu setingkat SMA dan umum. Itu semuanya akan dilaksanakan oleh bidang perpustakaan. Dan bidang lain juga ada bidang arsip. Juga kami dalam rangkaian Hari Jadi menyusun buku naskah sumber pimpinan ya, dalam profil kepala daerah. Karena kami di arsip juga memerlukan ada arsip naskah sumber yang nantinya akan mendukung terhadap penilaian pengawasan kearsipan. Dan sekarang sudah sampai di tahap penyusunan. Sekarang mencari sumber-sumber terhadap profil kepala daerah, dan nantinya di Hari Jadinya akan melaksanakan bedah buku profil itu. Bedah buku. Dan nanti bukunya itu akan disampaikan, diberikan kepada Pak Bupati dalam Sukabumi Award ataupun dalam kegiatan rangkaian pameran di stand. Kemudian yang ketiga di bidang penyelamatan arsip juga kami dalam rangkaian Hari Jadi ini sedang mendigitalisasi letterset desa ya. Jadi letterset yang rusak digitalisasi kemudian diperbaiki oleh bidang arsip, dan nanti hasilnya juga akan disampaikan dalam Sukabumi Award di Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Itu mungkin rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan. Selain melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi diikuti, itu juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kami, yang akan dilaksanakan oleh dua bidang arsip dan bidang perpustakaan. Untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Perpustakaan mengenai lomba-lomba yang akan dilaksanakan dan juga inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan nanti di stand
Itu mungkin itu. Oke, berarti ini luar biasa banget nih dari Diarbes ya. Dan perencanaan juga cukup cukup matang ya Pak. Selain tadi juga ada lomba-lomba yang dilaksanakan, ada juga inovasi-inovasi yang memang ini adalah hasil dari apa namanya, hasil dari Diarbes sendiri terkait dengan inovasi-inovasi yang akan nantinya akan diinformasikan ke pimpinan terutama ke masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk seperti kegiatan-kegiatan tadi Pak, apa saja sih yang sudah dipersiapkan? Mungkin ini ke Pak Kabid Perpustakaan ya, yang akan menyampaikan kegiatan-kegiatan dan juga yang sudah dipersiapkan sejauh ini oleh Diarbes sendiri seperti apa Pak? Oke, terima kasih Teh Norin. Ya. Ini sebelum ke perlombaan perlu kami sampaikan bahwa hari ini perpustakaan bergeser ya, bukan hanya tempat membaca, bukan hanya tempat meminjam buku, tapi sekarang perpustakaan sudah geser ke perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi yang namanya perpustakaan tidak lagi hanya sekedar meminjamkan buku atau tempat membaca, tapi juga tempat untuk menggali keterampilan, menggali data, menggali informasi yang lain. Makanya kemudian kami ada beberapa inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Ada Kopi Baper. Kopi Baper itu kolaborasi pintar bareng perpustakaan. Kirain kopi sampai baper. Minum kopi baper. Enggak sampai baper. Sampai baper ya, jangan ya. Jadi bareng perpustakaan, kolaborasi pintar bareng perpustakaan itu kita lebih mengajak ke ibu-ibu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Kemudian mahasiswa ke arahnya penelitian, kemudian ke para peneliti itu untuk menyampaikan bagaimana caranya meriset sesuatu sampai kemudian diadopsi oleh para pelaku UMKM supaya bisa meningkatkan omsetnya. Kemudian di Tandem Baper itu tinggalkan Android dalam 4 jam bareng perpustakaan. Tinggalkan. Jadi jangan sentuh-sentuh handphone ya Pak. Hari ini kita sudah sangat mengkhawatirkan ya. Hampir 67,8 masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki Android. Nah, tapi yang sering salah kaprah anak-anak supaya anteng dikasih Android. Nah, padahal kan dampaknya itu sangat luar biasa. Makanya sekarang ada inovasi tinggalkan Android dalam 4 jam bareng perpustakaan supaya anak-anak ya ada 4 jam spare jauh lah dengan Android gitu ya, diisi dengan aktivitas-aktivitas kayak belajar membaca, kelas animasi, kemudian ikut kelas English for Fun. Kemudian ada lagi lampu petromak. Lampu petromak itu ya kegiatan anak-anak juga, ranahnya untuk belajar komputer sama belajar literasi. Mereka menuangkan apa yang mereka baca kemudian digambarkan dalam bentuk animasi menggunakan komputer. Kemudian ada lagi saya bukan meniru RCL ini. Apa nih? Ada apa nih? Ada buku RCL gitu. Ada podcast Mastaka namanya. Podcast Mastaka bukan podcast ini Pak. Jadi mari sharing bersama perpustakaan itu ranahnya lebih orang kalau suruh baca buku biografi, suruh membaca buku secara langsung seringkali tidak menarik ya. Tapi kemudian orang menceritakan langsung melalui podcast kan akan berbeda. Makanya kemudian kita ada podcast Mastaka, termasuk ada perpustakaan digital yang sedang kita rancang sekarang. Nah, semua itu kegiatan itu akan kita tayangkan nanti, akan kita lakukan, diimplementasikan di Pelabuhan Ratu pada saat kegiatan pameran pembangunan nanti. Jadi nanti bergantian yang hari pertama misalnya Kopi Baper, besok lagi Tandem Baper gitu terus sampai kemudian 1 minggu kita pula ada kegiatan terus menerus. Kemudian tentang lomba tadi lomba puisi, bercerita, kemudian membuat karya tulis dan mewarnai itu pengumumannya akan kita lakukan dari sekarang, dari bulan Agustus. Kemudian nanti puncaknya tanggal 8 ke malam tanggal 9, Jumat malam Sabtu. Jadi Jumat malam Sabtu anak-anak yang sudah terpilih 10 besar nanti penganugerahan hadiahnya pada 8 ke 9. Ditutup dengan
drama musikal kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah. Wow, ini udah ada bau-bau drama musikal dan juga kayaknya ini kayak apa namanya pentas seninya anak-anak ini. Iya betul, pentas seni anak-anak sama mahasiswa. Mudah-mudahan acaranya akan diselenggarakan di depan gedung perpustakaan yang di Cisaat. Gitu. Oke, di Jadi Gelanggang lokasinya Cisaat, ya? di utara. Di utara ya lokasinya. Jadi nanti ada rangkaian kegiatan yang dikemas secara menarik sekali, terutama untuk anak-anak karena ini ada lomba-lomba, juga ada pentas seni seperti itu. Dan kegiatannya ini ternyata luar biasa, sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Sobat ACL jangan kemana-mana, kita akan bahas secara tuntas lagi. Tetap di ACL, kami ada bersama Anda. ACL 94.7 kami ada bersama Anda. Sobat ACL, terima kasih masih bersama kami Nalin di Talkshow spesial rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Dan masih dengan narasumber kita kali ini Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bapak Iman SAGMM dan juga ada Bapak Kabid Perpustakaan Bapak Yana Cepiana. Kita menyambung obrolan yang tadi ya Pak ya, terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun juga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Arpus dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Nah untuk pelaksanaannya sendiri itu Pak, pelaksanaannya seperti apa Pak, kegiatannya, registrasinya seperti apa dan siapa saja sih yang berhak untuk mengikuti kegiatan tersebut? Boleh Bapak Kabid? Terima kasih Tenorin. Pemirsa ketemu kembali. Kami sampaikan tentang perlombaan tadi, puisi, bercerita, fiksi, mewarnai. Yang puisi isinya tentang kesukabumian. Temanya Sukabumi bukan ya? Temanya Sukabumi. Entah itu mau menceritakan tentang lokasi wisata, entah menceritakan tentang kehidupan masyarakat, pokoknya isinya tentang Sukabumi yang nanti rencananya teman-teman yang terpilih mengirimkan puisi yang berkualitas, kita akan satukan menjadi satu buku. Nah untuk pelaksanaannya memang sampai saat ini belum diumumkan, rencana kita akan diumumkan di minggu kedua bulan Agustus. Tentu pada saatnya kami juga meminta bantuan teman-teman RCL. Oke. Biar halayak lebih banyak yang ikut. Kemudian untuk pendaftaran nanti bisa dengan cara offline, datang langsung ke Dinas Arsip dan Perpustakaan atau daftar melalui link ID atau melalui Bitly atau daftar langsung ke nomor WA 0857 7533 4575. Saya ulangi 0857 7533 4575 atau 0816 469 05191. Nah, itu untuk pendaftaran. Tapi hari ini pendaftaran juga tentunya lebih dimudahkan. Tadi yang daftar online juga langsung bisa ya? Bisa. Nggak harus WA lagi, nggak harus gidik lagi. Betul. Sekarang. Nggak usah gidik ya sekarang, ya online aja lah. Sudah sangat dimudahkan. Betul, kecuali yang memang pesertanya dari sebelah gitu ya, tetangga di Arpus boleh jalan kaki ke sambil makan gitu ya. Dari sisi pengen ngajol. Nah, ngajol ya. Iya, kalau anak sisip juga kalau misalnya nggak bagus kan ya Pak ya, piraku gitu. Di sini ada anak sisip juga nih Pak. Termasuk yang perlu kami kabarkan bahwa kami pada saat nanti Sukabumi Expo kita menyiapkan perpustakaan keliling di lokasi Sukabumi Expo. Kemudian ada yang harus kami kabarkan pula bahwa hari ini unit pelayanan perpustakaan untuk wilayah Pelabuhan Ratu bagi para pemirsa yang awalnya dekat Polres sekarang berpindah ke Jalan Gunung Sumping di dekat rumah dinasnya Pak Sekda sama Pak Wagu. Namanya Pusat Informasi Geologi. Pusat Informasi Geologi. Nah, jadi teman-teman para pemustaka yang berniat datang ke perpustakaan sekarang selain bisa membaca buku juga bisa memperoleh informasi tentang kegeologian termasuk tentang Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Kami persilakan untuk datang, lokasinya cukup strategis dekat Taman Kota.
kemudian ruangannya juga sudah representatif, insya Allah AC-nya ada gitu, ngobrolnya juga lebih enak. Di atas di lantai 2 juga bisa sambil nonton film tentang pendidikan bisa gitu, anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak SD yang mau berkunjung ke perpustakaan kami persilahkan, kami sangat terbuka. Oke, jadi memang sekarang sudah ada ya lokasinya di apa namanya di geologis ya tadi ya? Ya, PIG, Pusat Informasi Geologis. Oke. kantor Kecamatan Pelabuhan Ratu. Bisa dipusatkan ya, jadi yang daerah-daerah Pelabuhan Ratu juga nggak usah jauh-jauh bahwa di situ sekarang sudah dipusatkan. Oke. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Kadis. Kalau tadi kan terkait dengan perpustakaan, kalau dari arsipnya sendiri kegiatan seperti apa di hari jadi Kabupaten Sukabumi? Ya, terima kasih Teh Norin, sahabat RCL. Kami juga dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, selain tadi kegiatan yang sudah kami sampaikan, rencana juga kami akan di lokasi pameran nanti direncanakan akan memutar sejarah Kota Sukabumi bekerja sama dengan mobil unit dari Budpora. Di situ akan diputar sebuah film tentang hari jadi Kota Sukabumi, bagaimana terjadinya hari jadi Kota Sukabumi, karena kami sudah punya perda baru tentang Kota Sukabumi yang dilaksanakan sekarang. Di sana akan diputar dan di masyarakat semua Kota Sukabumi akan tahu tentang sejarah hari jadi Kota Sukabumi. Dan juga tadi sudah Pak Kami sampaikan bahwa kita sudah mempunyai unit pelayanan perpustakaan yang disatukan dengan geologi, itu di perusahaan wisata Pak Kami ya. Dan rencananya kami juga akan mengembangkan selain membaca tentang geologian, juga kami akan mempersiapkan juga tentang kearsipannya di sana. Jadi informasinya akan lebih lengkap, informasi tentang perpustakaan, informasi tentang kearsipan, juga tentang kegeologian. Tapi itu baru rencana dan mudah-mudahan juga dapat izin Allah, ada biayanya, ada galangnya. Dan sekarang bersama dengan Pak Kabid juga akan menyusun DED-nya untuk pembangunan bangunannya. Karena bangunannya tentunya memerlukan bangunan yang banyak ya. Ada bangunan tentang kearsipan, tentang pendidikan, tentang perpustakaan, dan tentang geologian. Jadi bukan hanya di satu bangunan, tapi bangunan berpisah-pisah. Itu kedepannya. Itu jadi sekali lagi Dinas Arsip Perpustakaan selain juga mengikuti rangkaian kegiatan hari jadi yang sudah dibakukan oleh panitia hari jadi, kami juga akan menyelaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan lancar dalam pelaksanaannya. Amin, amin, amin. Mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita nih Pak nih, ini kalau untuk kegiatan di Arpusa sendiri berapa lama Pak dilaksanakan untuk rangkaian hari jadi? Seperti tadi perlombaan itu durasinya misalnya waktunya sebulan kah atau gimana Pak? Untuk mempersiapkannya. Untuk kegiatan perlombaannya seperti itu. Untuk kegiatan berarti mulai minggu kedua sampai dengan tanggal 9 bulan September, kurang lebih berarti hampir 3 minggu. 3 minggu ya kegiatannya. Kemudian yang expo tadi, yang expo berarti seminggu ya Pak ya. Oke, jadi kurang lebih sampai dengan bulan September nanti kegiatannya diumumkan juga di minggu besok ada pengumumannya yang langsung disampaikan oleh di Arpus Kabupaten Sukabumi. Kecuali untuk bedah buku Profi Pimpinan, kami sudah terlaksana hampir 2 bulan sekarang. Oke. Jadi sampai ke bedah buku itu, insya Allah kami merencanakan bedah buku Pak Bupati langsung yang mudahnya pimpinan ya, insya Allah akan dilaksanakan pada 1 September. Jadi rangkaian kegiatannya agak lama karena itu harus penelusuran arsip dari masing-masing sumber, ada keluarga, ada sumber Pak Bupati, ada keluarga, juga ada dari organisasi, jadi agak lama pembuatannya. Mudah-mudahan juga selesai di tanggal 1 September. Itu mungkin kegiatannya. Oke, luar biasa. Ini berarti memang sudah matang banget ya yang dipersiapkan oleh di Arpus Kabupaten Sukabumi. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita Pak, mungkin ada himbauan atau pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi Pak, silakan. Teh Norin, sebelum menyampaikan himbauan kepada masyarakat, kami juga punya tagline untuk perpustakaan dan apa tagline itu? Untuk perpustakaan, aku baca, aku pintar, aku berkreasi. Dan untuk arsipnya, arsip hilang, aset melayang. Ini kalau arsip itu harus dipelihara. Aset pelihara, benar, betul. Ya, kalau tidak ada arsip kan aset jadi hilang. Betul. Kemudian untuk himbauannya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, mari kita gebiarkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi sebagai pesta rakyat, pesta kita bersama untuk mendukung bersama memantapkan pelayanan
Purdik menuju peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Sukabumi. Ya, mari kita ramaikan bersama-sama untuk pelaksanaan hari jadi ini. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Kabit? Apa ya tambahannya teh? Boleh tambah dua apa gitu boleh. Tambah durasi nanti aja durasi selanjutnya ya. Yang pasti kami mohon doanya bahwa hari ini Pelabuhan Ratu sudah mindset di teman-teman di luar kota bahwa Pelabuhan Ratu sebagai tempat wisata. Ya, jadi kami berharap dukungan dan doa dari semua masyarakat bahwa kami bercita-cita membuat GLAM yang tadi Pak Kadi sampaikan. Jadi di perpustakaan wisata yang hari ini Pusat Informasi Geologi, kita memimpikan ada galeri, ada library, kemudian ada gedung arsip, kemudian ada museum di situ. Kami berharap nanti masyarakat atau wisatawan yang datang ke Sukabumi tidak hanya sekedar melihat indahnya pantai, tapi juga bagaimana dengan kehidupan masa lalunya ke Sukabumian bisa dilihat di PIG di Pusat Informasi Geologi. Terima kasih atas kesempatannya. Karena luar biasa ini kegiatan yang dilaksanakan oleh JRPUS dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Semoga mudah-mudahan acaranya sukses ya Pak, sukses, lancar, dan juga bisa memberikan warna tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sobat OCL, dan juga terima kasih untuk para narasumber kita kali ini, Bapak MNS AGMM selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Bapak Yana Seviana selaku Kabid Perpustakaan. Sobat OCL, itu dia bincang-bincang kita tadi. Ketemu lagi nanti di Talk Show selanjutnya. Kami dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.